Sidang lanjutan pra-peradilan Polres Jepara di Pengadilan Negeri Jepara selesai menghadirkan 6 saksi fakta oleh pemohon yang dipimpin Ketua Tim Kuasa Hukum Mangara Simbolon SHMH. Dan 3 partnernya yaitu Tri Wulan Larasati SESH MH, Taufik Hidayat SH MH Ketua LBH Ansor Jawa Tengah dan Rosdiana Nurpasar Lubis SH. Jumat 26 Mei 2023. Sementara dari pihak termohon diwakili oleh Kaur Bidkum Polda Jateng bersama Kanit 3 Tipikor Polres Jepara Muhammad Andi Rochman ST. Keenam saksi fakta adalah 2 orang saksi saat pengiriman dan 4 orang saksi saat pengecekan sisa barang milik pemohon sebanyak 50% di tahun 2022. Saat di persidangan, Laras selaku kuasa hukum pemohon bertanya kepada saksi Ferry dan Tumari, di mana mereka berdua adalah 2 orang saksi yang mengirimkan barang pada tanggal 21 September 2020 dan saksi mengatakan dalam persidangan bahwa proses pengecekan barang-barang yang dikirim ke TB Wispaham oleh tersangka atau termohon yaitu Arifin bin Kamit warga Kabupaten Kudus selama kurang lebih 4-5 jam. Saksi juga mengatakan bahwa pada saat pengecekan barang di dalam nota pengiriman yang melingkari dan mencentang barang-barang adalah pelapor dan istri pelapor. Sementara saksi menunjukkan setiap barang yang dipesan sesuai nota pengiriman secara satu persatu, tegas Laras. Mangara Simbolon juga menerangkan pada saat agenda sidang bahwa saksi juga mengatakan pada saat itu tidak ada komplain dari pelapor, istri pelapor, dan mertua pelapor yang juga berstatus kepala desa. Para saksi juga mengatakan setelah mengecek barang dan jumlah barang serta kualitas barang. Keduanya mengatakan sehabis itu pelapor membayar tunai kepada tersangka sesuai jumlah nota. Berdasarkan surat laporan polisi dari Polres Jepara tanggal 20 Februari 2023. Dan oleh pihak penyidik Polres Jepara klien kami ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana penipuan dan disangkakan pasal 378 KUH Pidana. Selang 2 tahun klien kami ditetapkan sebagai tersangka tanpa 2 alat bukti yang sah sesuai pasal 184 ayat 1 KUHAP. Dikarenakan unsur pidananya belum terpenuhi frasa bukti permulaan yang cukup belum terpenuhi tetapi klien kami sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan kami mengajukan upaya hukum melakukan permohonan pra-peradilan atas penetapan tersangka terhadap klien kami, lanjut Laras. Hanya berdasarkan laporan sepihak dari pelapor, Cetus Bang Bolon panggilan akrab Mangara Simbolon, SHMH. Dalam persidangan saksi yang lain juga menyampaikan kesaksiannya, bahwa mereka disuruh tersangka untuk mengecek kondisi barang pada tahun 2022 di TB Wispaham. Setelah itu mereka mengecek barang-barang yang tersisa dalam kondisi berantakan dan rusak. Sehingga mereka menghitung satu persatu dari barang yang tersisa membutuhkan waktu 1 jam lebih. Selanjutnya atas inisiatif salah saksi bernama Yusuf warga Bangsri, akhirnya membuat catatan sendiri terhadap sisa barang yang masih ada. Pada saat itu disaksikan oleh penyidik arau termohon dan itu dijadikan bukti oleh kuasa hukum tersangka pada agenda sidang. Saksi lain juga mengetahui termohon sudah memberikan jaminan sebuah mobil Honda Brio plat nomor polisi K1980GL. Warna merah pada tanggal 22 Januari 2022 sebelum pelapor membuat laporan polisi sebagai itikat baik, tegas Simbolon. Dan sampai sidang pra-peradilan berlangsung, mobil itu masih dikuasai dan di tangan pelapor. Dalam fakta persidangan terungkap bahwa mobil itu pernah dititipkan pelapor kepada penyidik Polres Jepara kurang lebih 3-4 bulan tanpa ada bukti surat penitipan dari petugas yang berwenang, padahal mobil tersebut bukan barang bukti yang digunakan untuk tindak pidana. Ini yang membuat tambah janggalnya kasus ini. Sehingga kami berharap Majelis Hakim Tunggal Joko Ciptanto SHMH yang memimpin sidang hari ini mengabulkan permohonan pra-peradilan kami, harap Bang Bolon. Karena saksi-saksi yang kami hadirkan adalah saksi fakta yang melihat dan mendengar, cetus Bang Bolon. Dan agenda sidang pada pemeriksaan ahli pidana dari pemohon juga disampaikan oleh ahli jika masalah tersebut yang ditanyakan dan diilustrasikan oleh Laras salah satu kuasa hukum. Ahli dengan tegas mengatakan jika kasus tersebut adalah ranah perdata dan bukan perkara pidana. Mangara Simbolon dalam rilisnya berujar ini murni kasus perdata yang dipaksakan menjadi kasus pidana dengan nama lain kriminalisasi hukum menutup wawancara dengan pihak media. Dari Jepara Media Busar Indonesia mengabarkan.